100 kilometers south from Tavuglia, and I push a lot of my father because also Graciano want. Gandos. Tepat beberapa menit yang lalu, hasil free practice Moto3 GP Belanda di sirkuit Assen, Veda Ega Pratama jadi yang tercepat di posisi 1. Di belakangnya ada Maximo Quiles dan Hakim Danish. Seketika, Veda Ega langsung membuat pernyataan jujur begini usai tampil memukau. Sebut settingan motornya sudah lebih membaik dan ungkap satu kejutan spesial. Di sisi lain, begini reaksi mengejutkan Valentino Rossi dan Hakim Danish yang di GP Ceko kemarin raih podium 1. Di luar dugaan, berani tantang Veda Ega begini. Wah, benarkah demikian? Yuk simak video ini sampai selesai. Kalau kamu ngaku fans Persib Bandung, wajib banget untuk subscribe channel ini ya, agar gak ketinggalan info terbaru. Terima kasih. Dilansir dari situs web Fiksi Garuda, tepat hari ini, senyum lebar tak bisa disembunyikan dari wajah Veda Ega Pratama setelah menutup sesi free practice Moto3 GP Belanda 2026 sebagai pembalap tercepat. Rider muda Indonesia itu mengaku sangat bahagia dengan pencapaiannya di sirkuit TT Assen, terlebih karena hasil tersebut datang hanya sepekan setelah akhir pekan yang tidak berjalan sesuai harapan di GP Ceko. Pada sesi latihan bebas yang berlangsung Jumat 26 Juni, Veda tampil luar biasa dengan mencatatkan waktu terbaik 1 menit 40,987 detik. Catatan tersebut menempatkannya di posisi teratas, mengungguli Maximo Quiles, Hakim Danish, Alvaro Carpe, dan David Almansa. Bagi Veda, hasil ini bukan sekedar menjadi yang tercepat dalam sesi latihan. Lebih dari itu, performa di Assen menjadi jawaban atas rasa kecewa yang masih tersisa dari seri sebelumnya di Brno, Republik Ceko. Pembalap asal Gunung Kidul itu mengakui dirinya datang ke Belanda dengan motivasi besar untuk bangkit. Finish di posisi kelima pada GP Ceko memang bukan hasil yang buruk, namun Veda merasa dirinya memiliki potensi untuk meraih hasil yang lebih baik. Saya sangat senang dengan hasil hari ini. Setelah balapan di Ceko, saya merasa masih ada pekerjaan yang belum selesai. Posisi kelima tentu bukan hasil yang buruk, tetapi saya tahu kami sebenarnya punya kecepatan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, ujar Veda. Menurutnya, tim dan dirinya memanfaatkan jeda singkat antar seri untuk mengevaluasi berbagai aspek, mulai dari gaya berkendara hingga pengaturan motor. Kerja keras tersebut mulai menunjukkan hasil ketika roda pertama mengaspal di Assen. Saya datang ke Assen dengan perasaan yang berbeda. Saya ingin bangkit dan menunjukkan bahwa kami bisa kembali berada di depan. Menjadi yang tercepat di free practice memang belum memberikan poin, tetapi ini memberikan kepercayaan diri yang sangat besar untuk menghadapi sisa akhir pekan. Lanjutnya, Assen sendiri memiliki tempat khusus dalam hati banyak pembalap. Karakter lintasan yang cepat dengan kombinasi tikungan panjang dan perubahan arah yang mengalir membuat sirkuit legendaris Belanda itu menjadi salah satu trek favorit para rider. Veda mengaku langsung merasa nyaman sejak putaran pertama. Kondisi motor yang sesuai dengan gaya balapnya membuat proses adaptasi berjalan lebih cepat dibandingkan beberapa seri sebelumnya. Sejak keluar pit, saya langsung merasa nyaman. Feeling dengan motor sangat baik. Kami mencoba beberapa hal pada setup dan semuanya bekerja sesuai rencana. Itu membuat saya bisa fokus untuk meningkatkan waktu putaran demi putaran, kata Veda. Meski berhasil memuncaki catatan waktu, pembalap 17 tahun tersebut memilih untuk tidak terlalu larut dalam euforia. Ia menyadari bahwa persaingan Moto3 sangat ketat dan selisih waktu antar pembalap seringkali hanya terpaut sepersekian detik. Fakta itu terlihat jelas dari hasil free practice. Veda memang berada di posisi pertama dengan waktu 1 menit 40,987 detik. Tetapi Maximo Quiles yang berada di posisi kedua hanya tertinggal 0,125 detik. Hakim Danish di posisi ketiga juga tidak jauh berbeda dengan selisih kurang dari 3/10 detik. Karena itu, Veda menilai masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan sebelum memasuki sesi penentuan kualifikasi dan balapan utama. Kami harus tetap tenang. Hari ini memang bagus, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kami mempertahankan performa ini sampai kualifikasi dan balapan. Semua pembalap akan meningkatkan kecepatan mereka, jadi kami juga harus terus berkembang, ujarnya.
Veda juga memberikan apresiasi kepada seluruh kru tim yang bekerja tanpa lelah sepanjang musim. Ia merasa hasil di Assen merupakan buah dari kerja kolektif, bukan hanya performa seorang pembalap di atas motor. Saya ingin berterima kasih kepada seluruh tim. Setelah GP Ceko, kami bekerja sangat keras untuk memahami apa yang bisa ditingkatkan. Hasil hari ini adalah hasil kerja semua orang di dalam garasi. Lebih jauh, Veda mengaku dukungan dari penggemar Indonesia menjadi salah satu sumber motivasi terbesar dalam kariernya. Setiap kali mengalami hasil yang kurang memuaskan, ia selalu merasa mendapatkan energi tambahan dari pesan-pesan dukungan yang datang dari tanah air. Saya selalu merasakan dukungan luar biasa dari Indonesia. Saat hasil di Ceko tidak sesuai harapan, banyak yang tetap memberikan semangat. Karena itu, saya ingin membalas kepercayaan mereka dengan bekerja lebih keras lagi. Meski baru sebatas sesi latihan bebas, penampilan impresif di Assen kembali menunjukkan kapasitas Veda sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di ajang Moto3. Kecepatan satu putaran yang ditunjukkan sepanjang sesi menjadi sinyal bahwa dirinya berpotensi menjadi penantang serius dalam perebutan podium akhir pekan ini. Kini fokus Veda sepenuhnya tertuju pada sesi berikutnya. Dengan modal sebagai pembalap tercepat di free practice dan kepercayaan diri yang kembali meningkat setelah GP Ceko, pembalap Indonesia itu optimis dapat melanjutkan tren positifnya di sirkuit TT Assen. Ini baru langkah awal. Saya bahagia, tetapi tujuan kami belum tercapai. Kami ingin terus berada di depan, berjuang untuk posisi terbaik dan menikmati setiap sesi di akhir pekan ini. Semoga kami bisa melanjutkan performa yang sama sampai hari balapan. Tutup Veda. Sementara itu, di sisi lain, penampilan sensasional Veda Ega Pratama yang menjadi pembalap tercepat pada sesi free practice Moto3 GP Belanda 2026 langsung mendapat perhatian banyak pihak. Tak hanya para rival, legenda balap dunia Valentino Rossi juga memberikan respon khusus terhadap performa rider muda Indonesia tersebut. Veda tampil luar biasa di sirkuit TT Essen setelah mencatatkan waktu terbaik 1 menit 40,987 detik. Catatan itu membuatnya berada di posisi teratas, mengungguli Maximo Quiles, Hakim Dennis, Alvaro Carpe, dan David Almanza. Namun, di tengah pujian yang mengalir deras, Rossi memilih memberikan pesan yang sangat penting kepada pembalap muda Indonesia itu. Menurut juara dunia 9 kali tersebut, hasil latihan bebas tidak boleh membuat seorang pembalap kehilangan fokus. Rossi menilai, Veda memang menunjukkan perkembangan yang luar biasa sepanjang musim 2026. Akan tetapi, ia mengingatkan bahwa akhir pekan balap belum ditentukan oleh hasil latihan bebas. Veda melakukan pekerjaan yang sangat bagus hari ini. Dia cepat, percaya diri, dan terlihat sangat nyaman di Essen. Tetapi, saya ingin dia tetap tenang, kata Rossi. Legenda asal Italia itu menegaskan bahwa banyak pembalap muda sering terjebak dalam euforia setelah tampil dominan pada sesi latihan. Padahal, tantangan sebenarnya baru dimulai ketika memasuki kualifikasi dan balapan utama. Menjadi yang tercepat pada hari Jumat tidak memberikan poin apapun. Yang terpenting adalah bagaimana Anda tampil pada hari Minggu. Saya berharap Veda tidak terlalu memikirkan posisi pertama di latihan bebas dan tetap fokus pada pekerjaannya. Rossi bahkan menyebut salah satu kekuatan terbesar seorang pembalap adalah kemampuan mengendalikan emosi ketika sedang berada di puncak performa. Ketika seorang pembalap mulai percaya bahwa dia sudah mengalahkan semua orang hanya karena satu sesi latihan, saat itulah masalah biasanya muncul. Saya ingin Veda tetap rendah hati, tetap lapar, dan terus bekerja seperti yang sudah dia lakukan selama ini. Meski memberikan peringatan, Rossi mengakui dirinya terkesan dengan respon Veda setelah GP Ceko. Sebelumnya, pembalap Indonesia tersebut hanya mampu finish di posisi kelima meski datang dengan ekspektasi tinggi. Yang saya sukai adalah reaksinya. Setelah hasil di Ceko, dia tidak mencari alasan, dia bekerja lebih keras. Mentalitas seperti itu yang dibutuhkan untuk menjadi pembalap besar. Sementara itu, rival utama Veda musim ini, Hakim Danish, justru memberikan tantangan terbuka yang menarik perhatian pedok Moto3. Pembalap Malaysia tersebut mengaku tidak terkejut melihat Veda berada di puncak catatan waktu Essen. Menurut Danish, Veda memang memiliki kemampuan untuk bertarung di barisan depan kapan saja. Namun, pemenang GP Ceko itu menegaskan bahwa dirinya belum menyerah dalam perebutan kemenangan di Belanda.
Saya sudah melihat kecepatannya hari ini. Veda sangat cepat dan dia pantas berada di posisi pertama. Tetapi akhir pekan ini belum selesai, ujar Danish sambil tersenyum. Danish kemudian melontarkan pernyataan yang langsung menjadi sorotan. Kalau Veda ingin menjadi juara di Essen, dia harus mengalahkan saya pada hari Minggu. Pernyataan tersebut langsung memanaskan persaingan antara dua pembalap muda Asia yang sepanjang musim 2026 terus terlibat duel sengit di lintasan. Danish memiliki alasan kuat untuk berbicara penuh percaya diri. Pada seri sebelumnya di GP Ceko, rider Malaysia itu sukses meraih kemenangan setelah tampil dominan sepanjang balapan. Saya datang ke Essen dengan kepercayaan diri tinggi karena menang di Ceko. Saya tahu Veda ingin bangkit setelah finish kelima, tetapi saya juga ingin mempertahankan momentum kemenangan saya. Meski demikian, Danish menegaskan bahwa rivalitas mereka berlangsung dengan penuh rasa hormat. Kami sering bertarung di lintasan, dan saya menghormatinya sebagai pembalap. Dia sangat cepat, sangat agresif saat diperlukan, dan selalu memberikan perlawanan yang kuat. Menurut Danish, kehadiran Veda di papan atas Moto3 menjadi kabar baik bagi perkembangan balap motong Asia. Semakin banyak pembalap Asia yang bertarung di depan, semakin baik untuk olahraga ini. Tetapi ketika lampu start menyala, tidak ada teman. Semua orang ingin menang. Komentar Rossi dan Danish menunjukkan satu hal yang sama. Performa impresif Veda di Essen memang mulai mendapat perhatian serius dari para tokoh besar MotoGP maupun para rival terdekatnya. Kini, tantangan sesungguhnya menanti pembalap Indonesia tersebut. Setelah menjadi yang tercepat pada free practice, Veda harus membuktikan bahwa kecepatannya bukan sekedar hasil satu sesi latihan. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton, karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke fans Vietnam dan Malaysia. Perjalanan Marcelino Ferdinand di Eropa memang belum sepenuhnya dihiasi kemudahan. Namun di balik berbagai rintangan yang sempat menghadang, secercah harapan kini mulai terlihat untuk gelandang muda kebanggaan timnas Indonesia tersebut. Masa depan Marcelino bersama Oxford United yang sebelumnya diselimuti tanda tanya, kini perlahan menemukan titik terang. Meski kontraknya akan berakhir pada 30 Juni 2026, klub asal Inggris itu ternyata masih membuka pintu lebar bagi sang pemain untuk melanjutkan petualangannya. Kabar mengembirakan tersebut terungkap melalui dokumen resmi English Football League (EFL) yang merilis daftar pemain terdaftar per 16 Mei 2026. Dalam daftar itu, nama Marcelino masuk sebagai salah satu pemain yang telah menerima tawaran kontrak baru dari Oxford United. Tanda khusus yang tersemat di samping namanya menjadi sinyal kuat bahwa klub masih menaruh kepercayaan besar kepada pemain berusia 21 tahun tersebut. Sebuah bentuk penghargaan atas potensi yang selama ini mereka lihat, meski perjalanan Marcelino di Inggris belum berjalan sesuai harapan. Bagi Marcelino, kabar ini ibarat angin segar setelah 2 musim penuh perjuangan. Ia harus bersaing keras untuk mendapatkan kesempatan bermain di tengah ketatnya persaingan sepak bola Inggris. Menit bermain yang minim sempat membuat langkahnya terasa berat, namun Oxford United tampaknya belum menyerah untuk menunggu perkembangan sang wonderkid Indonesia. Saat ini, Marcelino masih menjalani masa peminjaman bersama klub Slovakia, AS Trencin. Masa pinjaman tersebut akan berakhir bersamaan dengan kontraknya di Oxford United pada penghujung Juni nanti. Sejak meninggalkan KMSK Deinze dan bergabung dengan Oxford United pada Agustus 2024, jalan yang dilalui Marcelino memang tidak selalu mulus. Impian besar bermain di Inggris harus diiringi dengan kesabaran menghadapi kerasnya kompetisi. Momen yang paling membekas terjadi ketika ia akhirnya menjalani debut di Championship musim 2024-2025 saat menghadapi Swansea City. Meski hanya tampil sebagai pemain pengganti, laga tersebut menjadi catatan bersejarah yang menandai langkah awalnya di salah satu kompetisi paling kompetitif di dunia. Demi mempercepat perkembangan karirnya, Oxford kemudian memutuskan meminjamkan Marcelino ke AS Trencin. Sayangnya, nasib belum sepenuhnya berpihak. Cedera yang datang di saat yang tidak tepat membuat kesempatan bermainnya kembali terbatas. Sepanjang masa peminjaman, ia hanya mampu tampil dalam 3 pertandingan. Namun, di tengah segala suka dan duka yang dialami di level klub, satu hal tidak pernah berubah: kepercayaan yang diberikan timnas Indonesia. Marcelino tetap menjadi salah satu nama penting di skuad Garuda. Pelatih John Hartman kembali memasukkannya dalam daftar pemain untuk agenda FIFA Matchday terbaru.
Keputusan itu menjadi bukti bahwa kualitas dan kontribusinya masih sangat dihargai. Kemampuan mengatur tempo permainan, visi yang tajam, serta kreativitas dalam membangun serangan membuat Marcelino tetap menjadi salah satu aset berharga timnas Indonesia di masa kini maupun masa depan. Kini sebuah keputusan besar menanti. Jika menerima tawaran perpanjangan kontrak dari Oxford United, Marcelino berpeluang melanjutkan perjuangannya bersama klub tersebut di EFL League One musim 2026-2027. Meski Oxford harus menerima kenyataan pahit terdegradasi dari Championship setelah finish di posisi ke-22, kesempatan itu bisa menjadi awal baru bagi Marcelino untuk bangkit dan membuktikan kualitasnya. Perjalanan karirnya mungkin belum sempurna. Ada air mata, ada cedera, ada perjuangan panjang yang belum berakhir. Namun di balik semua itu, harapan masih menyala terang. Dan bagi Marcelino Ferdinand, kisah indah di Eropa tampaknya masih jauh dari kata selesai. Mimpi besar Elkan Bagot untuk mencetak sejarah bersama sepak bola Indonesia kini berada di depan mata. Namun, jalan menuju panggung tertinggi sepak bola Inggris masih dipenuhi tantangan yang harus ditaklukkan. Bek jangkung andalan timnas Indonesia itu berpeluang menjadi pemain Indonesia pertama yang tampil di Premier League setelah Ipswich Town sukses mengamankan promosi ke kasta tertinggi Liga Inggris untuk musim 2026-2027. Sebuah pencapaian yang tidak hanya membanggakan klub, tetapi juga menjadi harapan jutaan pecinta sepak bola tanah air. Sayangnya, kesempatan emas tersebut tidak datang dengan mudah. Ketika Ipswich Town merayakan keberhasilan promosi dari Championship, nama Elkan Bagot justru belum menjadi bagian penting dalam skuad utama. Sebagai produk akademi klub, perjalanan Elkan selama ini lebih banyak diwarnai masa peminjaman ke berbagai tim, dibandingkan mendapatkan kesempatan reguler bersama The Tractor Boys. Situasi semakin menantang setelah sosok pelatih yang membawa Ipswich bangkit dari League One hingga menembus Premier League, Kieran McKenna, memutuskan meninggalkan klub pada akhir musim lalu. Pergantian pelatih selalu menghadirkan ketidakpastian. Kini, tongkat estafet kepemimpinan berada di tangan Gary O'Neill, sosok yang dikenal tegas dan tidak ragu melakukan perubahan demi membangun tim sesuai visinya. Bagi Elkan, kedatangan O'Neill bisa menjadi ancaman sekaligus peluang besar. Dalam perkenalan resminya, pelatih berusia 43 tahun tersebut mengaku belum sempat berbicara dengan para pemain. Namun, ia sudah memiliki kesan positif terhadap karakter skuad Ipswich yang dinilainya penuh komitmen dan semangat juang tinggi. Menurut O'Neill, dedikasi para pemain selama ini menjadi alasan utama mengapa mereka mendapatkan dukungan luar biasa dari para supporter. Ia pun bertekad mempertahankan identitas tim yang pekerja keras dan sulit dikalahkan, karakter yang selalu menjadi ciri khas tim-tim asuhannya. Pramusim nanti akan menjadi momen yang sangat menentukan bagi seluruh pemain, termasuk Elkan Bagot. O'Neill menegaskan bahwa periode tersebut bukan sekadar ajang meningkatkan kebugaran, tetapi juga kesempatan untuk membangun budaya kerja, mentalitas, dan standar baru yang akan diterapkan di dalam skuad. Lebih dari itu, sang pelatih berencana menguji kemampuan para pemain menghadapi tekanan. Ia ingin mengetahui siapa yang mampu bertahan saat situasi sulit, siapa yang tetap berjuang ketika keadaan tidak berpihak, dan siapa yang mampu menjaga kualitas permainan di tengah tantangan. Pesan itu seolah menjadi alarm sekaligus motivasi bagi Elkan. Jika mampu menunjukkan mental baja, disiplin tinggi, dan kualitas terbaiknya selama pramusim, peluang untuk masuk dalam rencana O'Neill akan terbuka lebar. Sebaliknya, kegagalan memanfaatkan kesempatan tersebut bisa membuat jalannya menuju Premier League semakin terjal. Tak hanya fokus pada aspek teknis, O'Neill juga ingin membangun hubungan personal dengan seluruh pemain. Ia bahkan berencana menggelar banyak pertemuan individu guna memahami karakter masing-masing anggota skuad, terutama para pemimpin di ruang ganti. Pendekatan tersebut memberi harapan baru bagi pemain-pemain yang sebelumnya belum mendapat kesempatan maksimal, termasuk Elkan Bagot. Semua pemain akan memulai dari titik yang sama dan memiliki kesempatan membuktikan diri di hadapan pelatih baru. Kini, nasib Elkan berada di tangannya sendiri. Premier League yang selama ini hanya menjadi impian tampak semakin dekat. Namun sebelum menorehkan sejarah bagi Indonesia, bek berusia 23 tahun itu harus lebih dulu memenangkan persaingan internal dan merebut kepercayaan Gary O'Neill. Perjuangan panjang masih menanti, tetapi peluang emas itu kini terbuka lebar. Jika mampu memanfaatkannya, Elkan Bagot bukan hanya akan mengukir sejarah pribadi, melainkan juga membuka babak baru bagi sepak bola Indonesia di panggung terbesar dunia.